Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memasuki tingkat terendah dari menara pemurnian Sky Key yang berkobar. Xiao Yan secara kebetulan bertemu dengan Wu Hao dan Hu Jia saat dia kembali ke Pan S Gate. Keduanya melihat wajah suram mantan dan saling memandang. Mereka tidak mengerti siapa yang telah membuat marah orang yang wajahnya selalu membawa senyuman. Tatapan mereka melayang ke punggung Xiao Yan. Hu Jia tampaknya telah menemukan sesuatu saat dia tanpa sadar bertanya dengan suara lembut, "Di mana Sun Er?" Xiao Yan perlahan menghela nafas dan menjawab, "Dia pergi kiri." Wu Hao dan Hu Jia langsung tercengang saat mendengar ini. Wajah mereka langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Kemana dia pergi? Kapan dia akan kembali? Dia telah kembali ke klannya. Sepertinya dia tidak akan kembali lagi di masa depan. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di pintu masuk utama dan berbicara dengan suara samar. Dia segera mendorong pintu dan masuk. Setelah itu, pintu berbunyi, bang, dan ditutup rapat. Wu Hao dan Hu Jia menatap kosong ke pintu masuk utama yang tertutup rapat. Beberapa saat kemudian sebelum mereka menghela nafas dengan cara yang agak menyedihkan. Setelah bergaul begitu lama, hampir semua orang di dalam Pan S Gate tidak memiliki apa-apa selain rasa hormat dan hormat terhadap wanita muda yang selalu membawa kelembutan dan senyuman. Wajar jika hati mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang kurang sekarang setelah mereka mendengar dia pergi. Sepertinya emosi dari sejumlah besar anggota Pan S Gate akan jatuh jika berita ini dirilis. Hu Jia menghela nafas. Wu Hao mengangguk dengan senyum pahit. Dia berbicara dengan lembut, "Tidak heran aku terus merasa bahwa Sun Er agak aneh akhir-akhir ini. Dia sebenarnya akan pergi." Sepertinya Xiao Yan tidak merasa baik di hatinya. Wu Jia tanpa daya merentangkan tangannya. Dia segera berbalik, berjalan keluar, dan berbicara, "Lupakan. Saya tidak akan mengganggunya dan membiarkan dia sendirian." Wu Hao mengangguk dan mengikutinya dengan semangat rendah. Kamar kecil yang berisi aroma lembut yang samar masih memiliki sisa aroma wanita muda itu. Tubuh Xiao Yan terbaring di tempat tidur empuk dan perlahan menutup matanya. Kerutan dan senyum bergerak dari wanita muda di dalam pikirannya seperti pisau yang menebasnya. Dia sangat menanamkannya ke dalam ingatannya. Dia tidak pernah mengalami perasaan ini saat keindahan itu ada. Hanya sekarang setelah sosok wangi itu pergi jauh, perasaan ini naik dari kedalaman ingatannya yang paling dalam. Itu seperti kekacauan total yang tersisa di sekitar hatinya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia tahu bahwa sosoknya kemungkinan akan menemaninya selama sisa hidupnya. "Aku akan mencarimu." Tangan Xiao Yan yang memegang selimut menegang perlahan saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri di dalam ruangan. Akademi dalam yang tenang selama beberapa waktu sekali lagi menjadi hidup keesokan harinya. Ini karena hari ini adalah hari di mana 10 ahli teratas di peringkat kuat dapat memasuki menara penyulingan ki langit yang berkobar untuk menerima api jantung esensi dan memperbaiki tubuh mereka. Semua orang di Akademi Dalam dengan jelas tahu bahwa selama seseorang berhasil menahan kehalusan tubuhnya, itu pada dasarnya akan membuka jalan bagi seseorang untuk maju ke Do Wang di masa depan. Kesempatan seperti itu, yang dapat ditemui tetapi tidak dapat diharapkan, cukup untuk membuat siapapun menginginkannya dan merasa iri. Sekelompok besar anggota dari Pan S Gate berkerumun di depan paviliun rumah kecil di dalam Pan S Gate. Mereka mengamati pintu yang tertutup rapat dan mengeluarkan bisikan pribadi yang lembut. Berderak! Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba mengeluarkan suara kecil. Semua percakapan pribadi segera berhenti. Banyak tatapan yang menatap ke pintu mengandung panas yang berapi-api dan rasa hormat.
Seorang pria muda berjubah hitam perlahan berjalan keluar di bawah semua tatapan panas. Wajah yang tampak hangat itu menyebabkan semua anggota Pan Gate dibangkitkan dengan kekuatan dan semangat. Sebagai pemimpin sebenarnya dari Pan Gate, saat ini, setiap tindakan Xiao Yan akan mempengaruhi roh dari seluruh Pan Gate. Selama Xiao Yan tidak dikalahkan, tidak peduli lawan macam apa yang dia temui, anggota Pan Gate tidak akan pernah mengakhiri semangat juang dan kepercayaan diri. Wu Hao dan Hu Jia diam-diam menghela nafas lega saat mereka melihat Xiao Yan memulihkan ekspresi aslinya. Jika dia masih bertindak sepi dan suram seperti kemarin dalam situasi seperti itu, kemungkinan dia akan menyebabkan emosi semua orang yang hadir jatuh. Tatapan Xiao Yan melihat ke sekeliling. Setiap kali pandangannya tertuju ke area tertentu, anggota Pan Gate tanpa sadar akan mengangkat kepala dan mengangkat dada mereka. Tatapan mereka sangat panas dan bersemangat. Xiao Yan tersenyum sedikit sambil perlahan mengangkat tangannya. Itu segera jatuh saat suaranya berbicara singkat, "Ayo pergi." Setelah mengatakan ini, langkah kaki Xiao Yan memimpin saat mereka berjalan keluar dari Pan Gate. Sekelompok besar anggota Pan Gate berbaris maju dan mengikuti di belakangnya. Dengan kelompok besar yang bergerak, keributan yang mereka timbulkan cukup besar. Banyak tatapan melesat dan ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam memimpin, mereka menyadari penyebabnya dan mengikuti di belakang anggota Pan Gate yang bangga dengan wajah penuh iri. Karena penjualan pil obat, Gerbang Pan saat ini benar-benar memonopoli seluruh pasar pil obat Akademi Dalam. Bahkan, geng obat itu merasa semakin sulit untuk bersaing dengan Gerbang Pan, mengikuti peningkatan kekuatan yang terakhir. Energi api yang melimpah telah menyebabkan sistem penghargaan dan hukuman, energi api khusus di dalam Gerbang Pan menjadi semakin sempurna. Oleh karena itu, bahkan beberapa siswa di Akademi Dalam yang sudah lama masuk menjadi iri dengan perlakuan yang diterima oleh anggota Pan Gate. Sekelompok besar orang berbaris maju dengan cara yang perkasa dan langsung menuju ke Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar. Mereka bertemu dengan beberapa faksi lain di sepanjang jalan. Namun, momentum dan aura mereka tidak diragukan lagi jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Pan Gate. Meskipun sebagian besar pemimpin dari faksi lain adalah ahli dalam 10 besar, peringkat kuat, mereka tidak berani menunjukkan kebanggaan di depan Xiao Yan. Keberadaan khusus ini yang bahkan bisa mengalahkan Liu Qing ke titik di mana terakhir terluka parah. Bagaimanapun, mereka jelas mengerti bahwa jika Xiao Yan dan Liu Qing tidak bertarung sampai mereka berdua terluka parah, kemungkinan mereka berdua akan menjadi pesaing terbesar untuk 3 tempat teratas. Kelompok Xiao Yan dan Lin Xiuya, yang sama-sama bergegas melakukan kontak saat mereka akan mencapai Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar. Kedua kelompok tersebut dikejutkan saat bertemu sebelum langsung saling sapa. Tatapan Xiao Yan menyapu sekelompok hanya 20 orang lebih di belakang Lin Xiuya saat mereka saling menyapa. Hatinya mengeluarkan pujian yang tenang. Meskipun jumlah orang dalam kelompok ini tidak sebanyak Gerbang Pan, semua aura mereka disembunyikan sementara cahaya di mata mereka berkedip sesekali. Dari aglomerasi aura di seluruh tubuh mereka, sebagian besar kekuatan mereka seharusnya berada di sekitar bintang Douling. Saya pikir ini adalah gigi serigala yang terkenal di Akademi Dalam. Tidak banyak orang tetapi masing-masing dari mereka bisa melawan 10. Ini adalah elit sejati. Sementara Xiao Yan mengamati gigi serigala di belakang Lin Xiuya, tatapan yang terakhir juga sebagian mengarah ke sisi Xiao Yan. Namun, dia tidak melihat sosok yang telah tertanam dalam di benaknya. Kekecewaan segera melintas di matanya. Dia dengan cepat terlibat dalam obrolan dengan Xiao Yan saat mereka dengan cepat berjalan menuju puncak menara yang muncul di ujung pandangan mereka. Tempat itu sudah ramai oleh sejumlah besar orang pada saat kelompok Xiao Yan tiba. Karena 10 besar, peringkat kuat,
akan memasuki bagian bawah menara. Akademi dalam telah melarang siswa yang tersisa untuk masuk. Meskipun tindakan ini menyebabkan semua orang mengeluh, mereka juga tahu bahwa ini adalah aturan yang dibuat beberapa generasi yang lalu, dan mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Munculnya kelompok besar Xiaoyan langsung menarik perhatian dari mana-mana. Xiaoyan, yang memiliki reputasi dan prestise saat ini yang tidak kalah dengan Lin Xiuya, secara alami langsung dikenali oleh semua orang. Segera, berbagai suara terdengar di kerumunan. Xiaoyan mengabaikan suara-suara ini. Kelompoknya mengandalkan jumlah mereka yang besar, dan dia seperti pisau tajam yang dimasukkan ke dalam kelompok, memisahkan mereka. Akhirnya, mereka menyombongkan diri menuju tanah kosong tepat di luar pintu masuk utama, menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Ada area luas di ruang kosong di depan pintu masuk utama. Namun, area semacam ini disediakan untuk penggunaan golongan itu dengan kekuatan yang cukup besar. Gerbang Pan saat ini secara alami memiliki kualifikasi seperti itu. Oleh karena itu, kelompok itu tidak terlihat seperti mereka mencari tempat yang bagus sebelum duduk dengan kaki bersilang. Xiaoyan memperhatikan sekelompok orang yang meremas di belakangnya dan tanpa sadar menghembuskan napas. Lebih dari setengah tahun yang lalu, dia juga hanya memiliki kualifikasi untuk berdiri di luar dan menyaksikan faksi-faksi itu menempati posisi terbaik dengan rasa iri. Tidak disangka posisinya saat ini telah ditukar. Hei, Liu Qing juga ada di sini. Tubuh Lin Xiuya tiba-tiba melintas ke sisi Xiaoyan dan duduk sebelum melengkungkan bibirnya ke satu arah saat dia berbicara. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Tatapannya juga beralih ke arah yang sama dengan Lin Xiuya dan dia memang melihat keributan tiba-tiba terjadi di dalam kerumunan. Setelah itu, sekelompok orang dengan aura sombong menerobos ke arah mereka sebelum bergegas menuju ke pintu masuk utama. Pemimpin kelompok itu adalah Liu Qing yang membawa tombak pembelah gunung di punggungnya. Di belakangnya adalah Liu Fei, Yao Sheng serta sekelompok pria yang sosoknya cukup kuat dan auranya tidak lebih lemah dari anggota Gigi Serigala, Lin Xiuya. Liu Qing merasakan sesuatu saat mata Xiaoyan terfokus pada yang pertama. Memalingkan kepalanya sedikit, matanya bertabrakan dengan mata pria muda berjubah hitam yang duduk bersila di tanah. Empat mata saling memandang dan langkah kaki Liu Qing secara bertahap melambat. Sebagai fokus dari seluruh tempat, setiap tindakannya secara alami mendapat perhatian semua orang. Oleh karena itu, banyak tatapan sekali lagi diarahkan ke Xiaoyan. Percakapan pribadi di sekitarnya segera menjadi jauh lebih tenang setelah melihat dua lawan ini yang bisa dijelaskan dengan ungkapan musuh sering berpapasan. Liu Qing ragu sejenak di bawah fokus tatapan sekitarnya. Namun, dia memimpin kelompoknya perlahan menuju tempat Xiaoyan dan yang lainnya berada. Anggota Pan S Gate di belakang Xiaoyan segera menjadi lebih tegang ketika mereka melihat sekelompok besar Liu Qing berkerumun. Setiap tatapan mereka mengungkapkan permusuhan. Bahkan ada yang menghunus senjatanya. Tindakan kedua belah pihak ini segera menyebabkan suara-suara di sekitarnya menjadi sunyi sepenuhnya. Mereka mengamati kedua faksi yang sepertinya akan terlibat dalam pertarungan intens berskala besar. Langkah kaki Liu Qing berhenti pada jarak sekitar 10 meter dari anggota Pan S Gate. Dia melambaikan tangannya dan orang-orang besar dengan aura sombong menghentikan kaki mereka pada saat yang bersamaan. Suara langkah kaki yang teratur mendarat di tanah memancarkan ledakan yang dipenuhi dengan kehadiran yang mengesankan. Liu Qing membawa Liu Fei dan Yao Sheng saat dia perlahan berhenti di depan Xiaoyan. Tatapannya menatap tajam ke wajah pria muda yang tersenyum itu. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara yang dalam, "Kamu sangat kuat. Aku telah meremehkanmu." Xiaoyan tersenyum sambil menangkupkan tangannya ke arah Liu Qing dan berkata, "Saya hanya beruntung. Keberuntungan tidak ada dalam pertarungan." Liu Qing berkata dengan lemah.
Tatapan panas mendidihnya segera beralih ke arah Xiao Yan saat dia berbicara. Namun, aku memiliki satu lawan tambahan mulai sekarang. Ini adalah hal yang sangat baik untuk saya. Aku akan datang dan mencarimu untuk berdebat jika ada waktu di masa depan. Liu Qing tidak menunggu Xiao Yan menjawab setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia berbalik dan membawa semua orang untuk duduk di tempat yang tidak jauh, diam-diam menunggu pintu menara terbuka. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat Liu Qing dan yang lainnya yang berbalik dan pergi. Orang ini sebenarnya cukup merepotkan. Ada beberapa orang lain yang bergegas setelah pengikut Liu Qing semuanya datang. Akhirnya, setelah hampir setengah jam, suara angin kencang tiba-tiba datang dari langit. Beberapa sosok tua muncul di luar pintu menara. Orang yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah tetua pertama, Su Qian. Sepertinya semua orang telah tiba. Dalam hal ini, saya tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Tatapan Su Qian melihat sekeliling. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya saat dia melambaikan tangannya. Pintu menara yang berat itu berderit sebelum terbuka perlahan. 11 orang dalam 10 besar, peringkat kuat, harus mengikutiku. Semua orang tidak diizinkan masuk hari ini. Jika tidak, Anda bisa lupa memasukkannya dalam setengah tahun ke depan. Su Qian berbicara dengan suara samar sebelum segera mengabaikan semua orang yang dikejutkan oleh hukuman berat ini sampai leher mereka menyusut. Dia segera berbalik dan berjalan menuju menara. Xiao Yan adalah orang pertama yang berdiri setelah melihat punggung Su Qian. Setelah itu, dia melangkah ke menara penyulingan Sky Qi yang berkobar di bawah banyak tatapan iri. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.